Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke DCWT sesi kedua, di mana pembahasan kita akan lebih fokus ke altcoins. Nah, buat lo yang pengen cari pembahasan lebih ke BTC, Ethereum, macroeconomics, dan news, bisa pindah ke sesi 1 yang sudah kita upload jam setengah 1 siang tadi. Ya, overall kita bisa lihat markets ada sedikit peningkatan lagi. Untuk Bitcoin dia meningkat, tadi kan sekitar 21.500-an, sekarang di 21.600. Jadi totalnya selama 24 jam terakhir sebesar 1,22%. Untuk Ethereum meningkat kayaknya kurang lebih sekitar setengah persenan, ya. Sekarang di 1.763 dengan peningkatan 24 jam terakhir sebesar 2,61%. Lalu selanjutnya untuk BNB dia meningkat sebesar 0,33, untuk XRP sebesar 0,13, untuk Cardano sekarang mulai positif peningkatan sebesar 1%-an, ya. Lalu untuk Solana masih terkoreksi sebesar 0,11 dan Polkadot netral ya di 0%. Jadi overall seperti itu ya. Jadi ya bisa dibilang ada peningkatan tipis di BTC dan Ethereum yang paling kerasa. Dan total selama 24 jam terakhir sebesar 1,13%. Nah, tanpa lama lagi langsung kita masuk ke altcoins pertama kita, yaitu Atom. Nah, untuk Atom, sesuai dengan pembahasan kita kemarin, ya, dia masih reject lagi oleh MA200. Nah, seharusnya kita sudah dapat ini ya, sudah dapat order nih, short. Jadi kita bisa lihat ini ada rejection 1, ini rejection 2, dan ini ya bisa dibilang konfirmasinya harus sudah kena, ya. Jadi tinggal kita tunggu target TP di $14 lebih 43 sen. Ya, buat lo yang mungkin belum punya, posisi shortnya bisa pertimbangkan buka posisi short basically di harga sekarang ya. Kalau tepatnya banget di 15,98. Sekali lagi, ini posisi short dengan target TP di $14 lebih 43 sen. Secara RSI, secara Bollinger dan secara Bollinger Band dan juga MA200 ini cukup mendukung untuk dia koreksi. Jadi harusnya cukup bagus nih secara posisi short. Nah, tapi buat lo yang mencari posisi long ya atau akumulasi spot juga bisa lo pertimbangkan dengan logika yang dibalik saja. Ya, lo bisa pertimbangkan long di 14,437 ya. Nah, jadi lagi-lagi kalau untuk posisi long gue sarankan lo ada konfirmasi ya. Jadi ada retest 1, retest 2 baru kalian buka posisi long. Kalau nggak ada atau jebol ya udah berarti jangan buka posisi. Tapi kalau untuk spot lu buy limit bolehlah langsung karena mungkin pendekatannya lebih ke long term investment jadi lebih untuk averaging aja ya. Jadi itu untuk posisi short dan long terdekat ya. Andaikan ini jebol, dia misalkan ya dalam beberapa hari ke depan kena nih target TP short, lalu ternyata malah tembus ke bawah. Nah, kalau seandainya tembus ke bawah, ada juga satu setup short yang bisa lo pertimbangkan, kurang lebih seperti ini ya. Andaikan jebol, lalu dia retest ini sebagai resisten 1, 2, monggo lu bisa buka posisi short dengan target TP antara di dua tempat, MA20 atau di $13. Ya, tentunya nanti by the time ini turun, MA20 kemungkinan besar udah mulai naik. Jadi otomatis MA20-nya nanti akan lebih konservatif. Untuk $13 lebih agresif, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom atau Cosmos. Lagi-lagi secara struktur masih the best ya. Masih rapih dari awal Agustus ya. Dari awal Juni ya. Dari Juni sampai sekarang dia masih terus setia membuat higher high dan higher low. Bahkan saat waktu BTC di sini mulai membuat lower low, Ethereum membuat lower low, dia enggak ini ya, dia close-nya masih di atas dari low sebelumnya. Jadi masih terus membuat suatu higher low, which is good ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasan altcoin selanjutnya, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, dan sebelum lanjut, kita akan dengar dulu berita bahagia dari BitGet, di mana kita bisa mendapatkan 5 bonus eksklusif hanya untuk Anda. Yang pertama, kita bisa trading spot tanpa fee, ya. Jadi mulai dari tanggal 6 September sampai waktu yang ditentukan nanti di depan, ya, kita bisa trade secara free untuk spot. Ya. Dan yang kedua ada juga kita bisa berkesempatan mendapatkan bonus sebesar 1 juta BGB ya. Dengan trading volume yang lebih dari 500 USDT, kita akan mendapatkan prize pool dengan hadiah utama sebesar 1 juta BGB. Dan hadiah akan didistribusikan secara proporsional dengan volume perdagangan setiap pengguna selama periode kampanye. Jadi semakin besar volumenya, semakin besar juga prize pool yang kalian dapatkan dari 1 juta BGB ini ya. Lalu selanjutnya juga ada hold dan dapatkan airdrop proyek populer. Nah, di sini berlaku dari tanggal 6 sampai 11 September. Dan selanjutnya juga di sini akan ada
ini, beli kripto populer dengan diskon 50%. Nah, ini sudah kita pernah bahas sebelum-sebelumnya juga. Salah satunya sekarang sedang berjalan adalah beli ETH dengan diskon 50% di grup koin. Dan tentunya ada banyak lagi seperti stable savings dan macam-macam. Ya, jadi buat lo yang tertarik, bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di BitGet. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa lihat berita bagus, posisi long kita sudah dapat harusnya. Ya, buat lo yang sudah ngikutin tentunya. Kalau nggak ngikutin ya mungkin bengong apa yang dapat ya. Jadi kita sudah bahas dari 2 hari lalu ya, saat dia reclaim di tanggal 9 September di sini ya. Kita bilang tunggu konfirmasi. Dan kita bisa lihat pada tanggal 10-nya terjadi retest 1, hari ini terjadi retest kedua alias konfirmasi ya. Nah, maka dari itu kalian harusnya sekarang sudah dalam kondisi profit ya. Profitnya tapi masih tipis sih. Kalau lo hitung sekitar kayaknya 1% lah mungkin ya. Kita coba cek. Yes, sekitar 1% lah kurang lebih ya. Nah, jadi buat lo yang sudah ambil ya untung segitu ya, kalau gua pribadi sih nanggung, jangan di TP dulu aja. Sekalian kita tunggu target TP di 301,7 ya, sesuai dengan plan kita kemarin. Dan target TP ini dasarnya adalah karena ini adalah resisten, struktur resisten yang terbentuk di basically Agustus 21 sampai 26. Dan ini salah satu struktur yang membuat BNB akhirnya kapitulasi. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB secara posisi long ya. Nah, untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya. Apabila dia udah sampai di daerah 301,7 dan mulai ke reject, ya rejection 1, rejection 2 alias konfirmasi, monggo buka posisi short dengan target TP di antara 2 ya. MA50 atau di 282,7 yang sekarang semakin dekat dengan MA20 juga. Jadi bisa dibilang confluence. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi short. Untuk posisi spot sebenarnya bisa saja lu pertimbangkan di tempat yang sama seperti posisi long. MA50 atau bisa juga di 282,7. Hanya sekali lagi, perbedaannya posisi spot dan posisi long adalah kalau posisi long lu ambil konfirmasi. Kalau posisi spot ya bolehlah lu langsung buy limit karena lagi-lagi untuk spot itu lebih ke long term investment. Jadi kita akan mungkin hold bulanan sampai tahunan ya. Kalau untuk posisi futures, long dan short itu lebih ke jangka pendek ya. Jadi overall seperti itu untuk BNB, kita bisa lihat secara struktur tentunya membaik ya. Kalau kita lihat dari awal-awal ya pertengahan Agustus lah, kita bisa lihat dia mulai pecah struktur, membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Tetapi di September tanggal 6 dan tanggal 7 ini mulai ada recovery ya, dan dia mulai memecahkan struktur lower low dan lower high. Di mana di sini pada tanggal 9 September dia membuat ya bisa dibilang dia pecah struktur ya. Dia pecah struktur dan daily close di atas dari lower high di sini. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Phantom. Untuk Phantom, kita bisa lihat price action kemarin cukup membingungkan. Dan cukup volatile sebenarnya ya dalam sehari kemarin. Dia posisi terendahnya itu sampai di 25 sen, sementara posisi tertingginya itu di 27 sen. Jadi ya lu lihat wick atas dan wick bawahnya cukup tinggi. Jadi kemarin itu dia bertahan di atas dari 0,27, tetapi masih tertekan oleh MA20. Jadi ini cukup menarik nih ya. MA20 masih menjadi resisten, tapi 27 sen mulai menjadi support. Nah, kondisi seperti ini gimana nih? Buka posisi long nggak? Kalau gua pribadi, lebih amannya kita tunggu 1 hari lagi. Karena kenapa? Tanggal 9 September, dia sebenarnya gagal untuk reclaim. Bisa dibilang reclaim itu baru kemarin. Tetapi reclaim kemarin kurang meyakinkan. Karena ya lu lihat sendiri, price action seperti ini. Jadi, lebih amannya untuk Phantom, posisi longnya kita tunda dulu. Kita tunggu apakah besok Phantom masih bisa daily close di atas dari 27 sen. Ya, kalau bisa, nah kita akan pertimbangkan posisi long di lusanya. Ya, jadi sekali lagi untuk posisi long, futures in general kita harus ekstra hati-hati karena ya untuk futures kita kesannya short term ya. Untuk short term kita harus lebih kesannya ekstra sensitif dalam risk reward ratio kita ya. Jadi itu untuk posisi long. Untuk posisi short juga sama, kita tinggal tunggu. Andaikan ternyata besok gagal ya, misalkan Phantom nih close-nya di bawah sini. Nah, kalau dia close di bawah dari sini, lo bisa tunggu besok lusanya apabila dia terjadi retest 1 dan retest 2, monggo lo bisa buka posisi short dengan target TP-nya yang cenderung sedikit lebih di bawah ya. Di sekitar sini. Antara 23 sen atau arguably bisa juga lo buka di sini bisa juga lo TP di 24 sen
Ya, ini struktur baru yang kita udah bahas kayaknya beberapa minggu lalu saat dia mulai rally ke atas. Bukan beberapa minggu, beberapa hari lalu setelah dia mulai rally ke atas ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Ya, sayangnya sekarang dengan price action kemarin masih sedikit masih sedikit membingungkan nih mau kemana. Makanya gue bilang kita tunggu sampai besok. Secara struktur sedikit berbeda dibandingkan dengan berbagai macam alts yang lain ya. Kalau BNB kita bisa lihat mulai recover, Atom dari awal memang udah super kuat ya. Kalau untuk Phantom masih sedikit bingung ya. Kita bisa lihat walaupun ada sedikit higher high, tapi higher high yang sangat tipis, jadi belum meyakinkan ya. Jadi overall untuk Phantom ini mungkin satu kata yang paling bisa menggambarkan situasinya adalah dia masih galau. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Nah, untuk Matic kita bisa lihat kemarin sudah sudah nyaris retest ya, tetapi nggak kena wicknya. Berarti otomatis ini masih belum bisa kita anggap sebagai retest ya. Nah, jadi buat kalian yang ingin buka posisi long, bersabar dulu karena pada faktanya masih belum retest. Jadi kita tunggu besok atau mungkin hari ini ya. Kita lihat apakah dia akan melakukan retest pertama atau tidak. Ya, lagi-lagi kalau mau lihat retest seperti apa, tuh kayak gini. Ya, dia reclaim nih. Reclaim, retest 1, retest 2. Kalau lu ambil long di sini dan lu TP waktu Bollinger Band-nya di sini sesuai pembahasan DCWT kita beberapa hari lalu ya, minggu lalu. Nah, lu udah kena TP-nya. Nah, jadi lagi-lagi bersabar ya. Kalau kita buru-buru kadang-kadang malah jadi setup-nya jelek ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya, dan semoga saja by the time dia mulai retest di sini, Bollinger Band sudah semakin membesar, jadi kita bisa TP-nya di MA 200 daily ya. Tapi for now lagi-lagi sabar dulu aja. Nah, untuk posisi spot, boleh nggak di 50? Boleh aja, asalkan lu mungkin waktu zaman di sini belum akumulasi. Tapi kalau udah akumulasi beberapa kali di MA 50 saat waktu di September awal, gua sarankan skip aja dulu karena nggak terlalu berbeda jauh dibandingkan di awal September ya. Untuk posisi short gimana? Posisi short ada dua skenario. Andaikan skenario ini udah mulai naik ke atas nih ya, andaikan sesuai dengan analisa kita tadi, dia retest ya, pelan-pelan naik ke atas, reject sama 200. Nah, kalau dia reject 200, ada retest seperti biasa lah, retest 2 kali atau konfirmasi, lu bisa pertimbangkan short di MA 200 dengan target TP di MA 50 untuk yang lebih konservatif, dan buat yang lebih agresif bisa pertimbangkan di MA 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi shortnya. Itu tentunya skenario yang bullish. Kalau skenario yang bearish, ya, jujurnya kalau di 50 nanggung. Jadi gue nggak sarankan lah untuk ambil skenario bearish. Walaupun bisa. Contohnya seperti kalau dia jebol dari 50, kalau dia retest lagi, ya, dan ini jadi resisten, bisa. Tapi 20 ini terlalu dekat. Jadi jujurnya risk rewardnya nggak terlalu bagus. Maka dari itu gue sarankan skip aja. Yang skenario bullish, skenario bearishnya di skip aja. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Secara struktur not bad ya. Dimana dia ya lu bisa lihat sendiri ya, di sini tanggal 10 September kemarin dia mulai membuat suatu higher high baru. Dan satu aset seperti yang gue sudah katakan berkali-kali sebelumnya, yang membuat struktur higher high dan higher low itu memiliki probabilitas yang cukup besar untuk bisa reversal ya. Nah, tapi lagi-lagi secara fundamentalnya kita harus tunggu the pets ya, dan CPI 2 hari lagi. Jadi kalau CPI sudah keluar 2 hari lagi, ini kemungkinan besar akan bisa memberikan gambaran lebih jelas market mau kemana. Oke, dan yang terakhir kita ada Polkadot. Nah, untuk Polkadot kita bisa lihat dia kemarin retest, tapi sayangnya nggak sampai kena 7,91. Jadi tergantung nih, kalau lu ngelihatnya retest MA 50 berarti benar, udah kedua kali dan lu harusnya udah buka posisi short. Tapi kalau lu nunggunya di struktur berarti nggak kena ya, alias lu belum dapat posisi short. Ya, jadi tergantung lu ambilnya di mana. For now, untuk yang posisi shortnya di MA 50 adalah profit dikit, kayaknya mungkin 1% atau 1% lebih tipis lah ya. Buat lu yang punya atau sudah kena posisi shortnya di MA 50, target TP-nya di MA 20 yang sekarang ada di $7 lebih 31 sen. Ya. Nah, buat lu yang masih belum kena dan masih bersabar di 7,91, nggak apa-apa. Itu juga nggak salah ya, karena lagi-lagi ini dua resisten yang memang berdekatan ya. Nah, untuk posisi long gimana nih? Untuk posisi long kita bisa pertimbangkan apabila dia terpantul di MA 20 ya. Nanti kalau misalkan ya andaikan ya lu dapat posisi short nih, lu ke bawah udah TP nih di 20.
Nah, setelah TP, dia mulai ke reject 1, reject 2, ya, atau retest 1, retest 2, ya. Nah, di retest kedua ini lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP yang dibalik saja, ya. Target TP-nya yaitu di MA50 atau di $7.91. Ya. Jadi untuk Polkadot kurang lebih seperti itu, quite simple. Dan kalau kita lihat secara strukturnya, dia seperti 50 masih cukup kuat sebagai resisten. Plus juga itu confluence dengan Bollinger Band yang memang juga resisten, ya. Upper band itu resisten, lower band itu support. Dan di waktu bersamaan juga ada resisten di 7,91. Jadi lagi-lagi harusnya setup nge-short di sini tuh cukup enak ya karena dibantu dengan 3 resisten. Nah, untuk posisi spot tinggal sama aja kayak posisi long yaitu di MA20, bedanya boleh lu langsung buy limit karena lagi-lagi pemikirannya lebih ke long term. Jadi ya lu averaging langsung aja nggak apa-apa. Tapi sekali lagi gue ingatkan untuk posisi spot jangan sampai all in ya. Kalian averaging, sistem itu kayak nabung ya. Kalau nabung kan kesannya nggak semua duit lu masukin kan ya. Lu dikit-dikit aja. Seberapa banyak yang lu bisa sisihkan gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi kedua kita ya. Secara TA lumayan bagus ya, rata-rata mulai membuat satu higher high dan higher low ya. Nah, tapi lagi-lagi jangan lupa 2 hari lagi ya dan ya bisa dibilang belasan lah ya, tanggal 13 sampai tanggal 15 ini akan menjadi sangat penting untuk dunia cryptocurrency. Karena yang pertama akan ada data CPI di tanggal 13 jam setengah 8 malam seingat gua ya. Andaikan itu lebih rendah daripada 8,1 itu akan bagus untuk cryptocurrency market ya secara data-data sebelumnya. Dan yang kedua adalah nah ini dia nih. Ini tergantung karena lagi-lagi merge itu bukan berdasarkan time limit, tapi berdasarkan block ya. Jadi harusnya sih antara tanggal 13 sampai 15 akan terjadi the merge. Nah, permasalahan the merge ini apakah akan terjadi satu fenomena buying the rumor selling the news atau malah langsung nge-pump. Nah, itu kita sulit untuk diprediksi ya karena lagi-lagi kita ya udah pernah lihat beberapa kali lah sebelumnya seperti Dogecoin dulu, lalu Polkadot lah, Cardano lah ya. Ya, kita harus siap-siap ada possibility bisa buying the rumor, selling the news. Apalagi kita masih dalam kondisi bear market sekarang ya. Jadi kurang lebih seperti itu dan kita akan tutup DCWT sesi kedua kita pada hari ini. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.